dua orang, yang satu adalah Ibu Suprati dan satunya lagi adalah narasumber yang nanti akan ngobrol dengan kita. Maka sebaiknya di sini? Ya, akan hadir di sini. Jadi sebaiknya kita undang sekarang. Baik, yang silakan Ibu Prati dan narasumber kita yang cantik, cantik sekali. Selamat datang. Silakan duduk. Oke, silakan duduk. Nah, mulai ya Bu Agnes ya, karena kita sudah menunjukkan pukul 10. Yang terhormat Ketua STI Malang Putih Suara Dr. Andes Bunyamin MM PhD, Direktur ISP STI Malang Putih Suara Dr. Andes Suprapti MPD, Tim Pro Kegiatan Mobar 2 Ibu Suyanti SPD NED. Para narasumber yang berbahagia, ada Mbak Nadia Fabanyo. Halo Mbak Nadia. Ada Mbak Ella, Teresia. Halo Bu, ya halo Bu, selamat pagi. Pagi. Lalu ada Mbak Sylvia Limbeda yang saat ini memakai baju yang khas ya. Oke, kemudian para bintang tamu kita yang hadir dari Jepang ada rahasia. 2 orang, nanti rahasia ya, masih rahasia. Lalu para peserta ngobar 2 yang kali ini dihadiri oleh para guru, para siswa, dan para mahasiswa serta ibu dan bapak dari berbagai lembaga. Para pengajar MIPA ISP STI Malang Putih Suara, serta para kru yang bertugas pagi ini ada Mas Eki dan Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan, mencurahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat bertemu dalam kegiatan Mobar 2 atau Ngobrol Bareng 2 dengan tema berbagi pengalaman belajar sambil bekerja di Jepang. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Beni yang telah berkenan hadir pada kegiatan hari ini. Selamat pagi Pak dari Malang. Semoga sehat selalu. Selamat pagi. Terima kasih. Ini juga ada titipan salam dari Bapak Suyoto. Mohon maaf tidak bisa hadir karena kebetulan ada kegiatan yang lain. Waalaikumsalam. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh peserta ngobar, para narasumber dan para kru, agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa bersama, memohon kepada Allah SWT. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilakan. Dapat diakhiri. Terima kasih. Ibu, Bapak, serta peserta Mobar yang berbahagia, berikut ini susunan acara Mobar 2 pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan dari Ketua STI Malang Putih Suara. Acara keempat, foto bersama. Acara kelima, tampilan. Tampilan pertama dari salah satu bintang tamu, ya. Kemudian acara yang keenam, acara meeting. Acara yang ketujuh, tanya jawab. Acara yang kedelapan, simpulan Mobar. Acara kesembilan, tampilan kedua. Kemudian acara yang terakhir, penutup. Bapak Ibu peserta Mobar yang kami hormati, selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama.
Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara berikutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua SDE Malang Khusus Suara, Dr. Andes Bunyamin MM PhD. Mohon juga berkenan sekaligus membuka kegiatan ngobar 2 pada pagi hari. Yang terhormat Bapak Bunyamin, disilahkan. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Suprapti selaku penanggung jawab program. Yang saya hormati Ibu Agnes, Ibu Etik, dan seluruh staf di ISB. Yang saya hormati Ananda Sylvia, Rika Yamaguchi, Asumi Widati, dan anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat karunia-Nya lah kita bisa berkumpul secara virtual pada suatu keadaan yang sangat sulit yang dialami oleh seluruh penduduk dunia. Tetapi kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan segar, sehat walafiat, baik jasmani, rohani maupun pikiran kita tanpa kekurangan satu apapun. Yang kedua, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Bu Suprapti, khususnya beserta staf dan semua pihak tim UT yang menyebabkan acara ini terselenggara, yang tentu saja tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Acara ini sungguh menyenangkan, sungguh menarik bagi kami, karena di tengah-tengah pandemi yang tidak kunjung bisa kita harapkan akan reda dalam waktu dekat ini, tetapi kita masih tetap melakukan aktivitas dengan segala upaya yang kita bisa untuk bisa bercengkrama satu sama lain, karena memang kita adalah makhluk sosial, sehingga kita tidak bisa hidup sendiri, terkotak dan terkurung di satu ruangan. Tetapi kira-kira dengan cara stay in touch virtual inilah saya kira kita bisa bercengkrama dan bersosialisasi secara aman bagi kesemua pihak. Tentu saja kalau lihat judulnya ngobar ini mestinya rileks gitu ya. Saya memberikan sambutan yang agak formal mestinya tidak perlu gitu ya. Saya mencoba seinformal mungkin. Tetapi baiklah, karena memang protokolernya mengharuskan untuk ada acara sambutan dan pembukaan. Saya ucapkan selamat ya kepada Saudara Silvi dan Saudara Rika, Ella, dan teman-teman yang lain yang mungkin akan berbagi dalam forum ngobar ini. Topiknya sangat menarik karena pengalaman bekerja sambil kuliah gitu ya. Pasti nanti ceritanya lucu-lucu gitu ya, karena saya sendiri pernah mengalaminya begitu pada saat kuliah, lalu saya bekerja gitu ya. Sepanjang hidup itu pengalaman yang tak terlupakan bagi saya ketika harus kuliah dan bekerja. Barangkali sekelumit saya ingin cerita dan berbagi pada saudara sebagai pembukaan, bahwa pada saat saya mendapatkan scholarship untuk kuliah mengambil PhD saya di Australia, saya dihadapkan pada situasi yang mengharuskan saya untuk bekerja juga. Karena kalau untuk sehari-hari mungkin cukup, waktu itu anak saya sudah 4 ya, tetapi kita membawa anak kecil-kecil kan, sometimes you know, Dad, I want to buy pizza, Dad, I want to buy KFC, Dad, gitu kan. Nah, untuk yang gitu-gitu scholarship nggak cover gitu ya. Kalau yang bujangan cover mungkin ya, malah bisa saving. Tapi bagi kita yang bawa anak,
kayaknya kita yang paling melarat gitu ya waktu kuliah gitu ya. Jadi pada akhirnya saya memutuskan untuk bekerja ya, mulai dari tutorial di kampus, di library, and so on. Tetapi penat karena setiap hari sudah berhadapan dengan jurnal ya, yang ribuan untuk saya baca, lalu membuat summary dan menulis, merevisi, and so on, sehingga saya butuh physical activity ya. Lalu kemudian ada teman yang menawarkan kepada saya, singkat ceritanya, untuk bekerja di sebuah restoran. Wah, ini sungguh sangat menarik ya. Kalau saya ceritakan, sungguh menarik gitu ya, bekerja di restoran. Tapi yang paling saya senang ada gitu ya, selain skill memasak yang saya dapat gitu ya, saya mendapatkan skill memasak luar biasa. Kalau saudara-saudara yang mengiris sayur masih melihat pisau, saya berani menantang saudara untuk mengiris sayur tanpa melihat pisau. Ya. Itu yang saya rasakan. Saya bisa memasak dan bisa mengiris sayur dengan baik ya. Rules memasak, firing, and so on ya, heat dan lain sebagainya, saya menjadi mengerti. Yang paling menarik bagi saya karena setiap kali kalau ada salah order gitu ya, head chef-nya itu tahu kalau anak saya banyak. Jadi selalu disuruh bungkus, dimasukkan kontainer, dan saya bawa pulang gitu. Jadi saya bisa bawa 5 kontainer gitu ya. Ada masakan salad misalnya, kemudian ada salted squid misalnya, and so on. Jadi anak-anak sangat senang sekali ketika pagi hari harus sarapan berangkat sekolah, ada ikan yang dia makan, ikan dari restoran. Itu yang menarik gitu ya. Secara finansial is not rewarding, tetapi physical activity saya mendapatkan relief karena harus bekerja secara fisik ya. Dan luar biasa kalau kita bicara kitchen kan asapnya luar biasa, belum lagi heat daripada wok ya, iron wok itu kan luar biasa panasnya ya. Tetapi it's okay lah. Saya ingat ketika malam hari yang paling selalu saya kenang dan saya ceritakan kepada mahasiswa yang sedang studi di luar negeri dan bekerja, supaya menjadi pelajaran agar tidak mengesampingkan kuliahnya atau tujuan utamanya. Saya ceritakan kisah saya bahwa saya pulang kira-kira jam 11 malam karena memang restoran itu closing-nya jam 10 dan kita cleaning dan lain sebagainya, wrap up itu sampai jam 11 malam. Nah, ketika jam 11 malam saya capek gitu ya, gitu. Maunya mau tidur gitu ya, minum yang hangat-hangat mau tidur. Tetapi saya ingat sekali pada saat itu musim winter ya, dingin sekali. Lalu saya menengok ke kamar anak-anak saya, mereka tidur dengan pergelangan tangan yang terlipat, kaki yang terlipat di dalam selimut karena kedinginan. Lalu saya terenyuh gitu ya, tersentuh hati saya bahwa mereka jadi kedinginan seperti ini karena ikut saya studi. Dan saya nggak boleh cengeng, cepat-cepat istirahat. So, jam 11 malam, setengah 12, saya mandi, membersihkan diri, dan cepat-cepat membuat kopi dan menghidupkan komputer saya untuk bekerja lagi untuk menggarap disertasi saya agar supaya terselesaikan dan itu bisa sampai jam 7 pagi. Itu pengalaman yang saya rasakan ya, sehingga membuat semangat dengan sendirinya dengan melihat mereka ya, ada spirit ya. Jadi secara finansial mungkin tidak terlalu rewarding, tetapi bekerja itu justru membuat spirit yang luar biasa. Kalau saya mau berlelah-lelah melihat anak-anak di kamar, seringkali hati saya tersayat dan
lalu saya mandi, membersihkan diri, lalu membuat kopi dan mengerjakan tesis. At that time, can you imagine, saya bisa bayangkan, waktu itu belum ada broadband connection seperti sekarang, saudara, ya, bisa wifi dan sebagainya. Waktu itu saya masih pakai dial up, ya. Bagi ibu-ibu yang seusia saya tahu, jadi modemnya diparalel dengan telepon gitu ya, tutit gitu ya. Kalau teleponnya diangkat oleh anak saya, putuslah connection itu ya. Kira-kira seperti itu waktu itu a connection yang saya lakukan. So it was really hard and it was really struggling ya. Tetapi itu berikan semangat. Sekelumit cerita saya ini tentu saya bagikan kepada saudara secara ringkas. Tujuannya adalah bahwa bekerja itu bukan tujuan utama kita. Bahwa bekerja pada saat kuliah di negeri orang itu untuk memberikan spirit kepada kita dan menjadikan kita to be a better person, ya gitu. Orang jadi lebih baik. Jangan-jangan kita di rumah kita dimanjakan, tidak pernah masak, tidak pernah menyentuh iron work, tidak pernah apa-apa. Lalu di negeri orang terpaksa kita harus potong sayur, cuci piring dan lain sebagainya. Itu membuat kita menjadi better person. Personality kita menjadi lebih baik. Kita tidak mudah merendahkan orang. Mental kita menjadi lebih tough, ya. Tidak cengeng, ya, bahwa kita bisa menghargai setiap uang yang kita peroleh dari hasil keringat kita, sehingga kita tidak terbiasa dengan hidup berfoya-foya misalnya. Dan yang lebih penting daripada itu bahwa tadi better personality dan membuat saudara menjadi strong dan punya semangat untuk menyelesaikan belajar. Ada kalanya saya dengar cerita yang kurang baik juga ketika siswa di luar negeri lalu bekerja, kemudian tertinggal pelajarannya dan terganggu. Ini saya tidak berharap seperti itu. Bekerja justru harusnya memberikan spirit untuk menyelesaikan studi dengan baik. Terlebih lagi kalau saudara studi bahasa, berinteraksi dengan penduduk lokal atau inhabitants, itu membuat saudara mengerti secara utuh budaya dan bahasa setempat. Nah, pengalaman saya selain tadi menjadi better person dan punya semangat dalam belajar, bahasa yang sedang saudara pelajari itu menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna ketika saudara berinteraksi dengan inhabitants, ya, dengan local people. Dan dalam kenyataannya seringkali kita mengalami diskriminasi dan sebagainya itu karena penguasaan bahasa kita kurang bagus. Apakah itu bahasa Inggris ataukah bahasa Jepang atau bahasa yang lain. Seringkali kita mengalami we are being discriminated because of the language, ya, karena bahasa kita yang kurang bagus sehingga kita didiskriminasi. Tetapi ketika bahasa kita bagus, ketika kita berinteraksi bagus, maka there is no single reason bagi mereka untuk mendiskriminasi kita. Itu barangkali kalau ada sangat kecil cerita-cerita itu. Karena bagaimanapun juga kita mempelajari bahasa orang, kita berusaha sebaik mungkin menggunakan bahasa tersebut. Itu menunjukkan keseriusan kita. Mengerti budayanya itu menunjukkan keseriusan kita. Ya, kita nggak boleh ignorance. Kita mengenal budaya orang lain. It's just a matter of understanding. Makin kita mengenal budaya mereka, bahasa mereka, maka understanding kita menjadi tinggi, dan itu sebenarnya key sukses kita untuk bernetwork, ya. Dan network adalah kunci sukses saudara. Semakin luas network saudara, maka akan semakin sukses saudara. Dan key-nya adalah understanding and language, ya, and culture. Saya kira sebagai pembuka saya itu, dan terus terang Bu Suprapti, karena perbedaan waktu saya mohon maaf ada agenda yang lain yang harus saya lakukan. Sebagai pengantar itu saya mohon maaf apabila ada kekurangan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim maka acara ngobar pada pagi hari ini
saya nyatakan di muka, all the best for you all. Terima kasih Bu Suprapti mengundang saya. Sebetulnya saya excited sekali hanya karena sudah buat janji duluan dengan yang lain gitu ya. Bu Eti, Bu Agnes, dan saya lihat Ananda Silvi ini. Jadi good luck, silahkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih Bapak Beni yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini untuk dan mohon tetap di video sebentar Bapak untuk foto bersama. Oh iya, dengan senang hati. Terima kasih. Ibu, Bapak, dan para peserta nobar sekalian, mohon untuk menyalakan kamera video karena kita akan berfoto bersama terlebih dahulu, akan kami panggil dari sini. Siap? Slide 1. Slide 2. Slide 3. Slide 4. Dan slide terakhir ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, khususnya kepada Bapak Beni. Mungkin kalau memang harus segera meninggalkan kegiatan ini. Terima kasih kembali Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. All the best. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak Beni. Ibu Eti, sepertinya acara akan segera kita mulai pada acara inti. Saya terkesan dengan apa yang disampaikan Pak Beni ya. Pak Beni sudah berbagi cerita ya ketika beliau belajar di luar negeri. Ya, nanti kita akan mendengar bagaimana cerita teman-teman yang sudah belajar di luar negeri. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini sudah hadir 3 narasumber kita yang merupakan mahasiswa dan alumni SDIE Malang Khusus Suara. Mereka bertiga adalah peserta program pertukaran mahasiswa di Universitas Kanda Jepang yang akan berbagi pengalaman tentunya dengan kita. Ada Mbak Nadia Fabanyo. Halo Mbak Nadia. Ya, Mbak Nadia ini peserta program pertukaran mahasiswa pada 2017-2018. Asli kelahiran Papua, jadi Mananto ya. Sophie sini ya, saya sedikit menyapa bahasa Papua. Kemudian ada Mbak Teresia Ella. Mbak Teresia Ya, selamat pagi. Halo pagi. Mbak Teresia Ella ini juga peserta program pertukaran mahasiswa pada 2017-2018 bersama dengan Mbak Nadia. Asli Kota Batu. Nanti kalau ingin mencari apel boleh menghubungi Mbak Ella. Oke. Satu lagi yang ada di sini bersama kita, yang hari ini tampil berbeda. Cantik sekali ya Bu Eti ya. Cantik sekali. Saya kira orang Jepang tadi Pak Ines. Ya, saya juga berpikir orang Jepang. Cantik sekali. Mbak Sylvia Limeida yang berasal dari Blitar. Oke. Peserta program pertukaran mahasiswa tahun 2019-2020. Jadi masih hangat ya, karena baru pulang tahun ini ya. Awal tahun ya kalau tidak salah ya. Iya benar. Tengah tahun, pertengahan tahun. Iya, oke. Yang nanti akan ngobrol bersama kita ya Bu Eti ya. Bu Eti, sepertinya ada satu lagi. Ya, sebelum kita ngobrol dengan tadi ya, 3 narasumber Mbak Nadia, Mbak Ella, dan Mbak Silvi,
akan ada tampilan ya, tampilan istimewa dari salah satu bintang tamu kita, bukan dari Mbak debat bertiga tadi ya. Tapi sebelum itu Bu Eti, mereka bertiga kan dari Jepang, belajar di Jepang. Iya, tapi ada tampilan dulu Bu Agnes. Oke, tampilan dulu ya. Iya, ada tampilan dulu supaya kita segar begitu Betul ya. sekali, betul sekali. Nah, ada tampilan dulu Bu Agnes, sebelum mereka berkenalan menggunakan bahasa Jepang. Ya, Oke. ada satu tampilan dari salah satu bintang tamu kita ya. Tampilannya apa? Seperti apa? Mari kita saksikan bersama. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu, hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang, hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Harus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, dan raih bintang. Oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita kalau menang berprestasi. Kalau kalah jangan frustasi, kalau menang solidaritas. Kita galang sportivitas, kalau menang berprestasi. Kalau kalah jangan frustasi, kalau menang solidaritas. Kita galang sportivitas. Fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, dan raih bintang. Oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Oh oh, terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, dan raih bintang. Oh, tepuk tangan. Hebat ya. Tampilannya luar biasa ya Bu Agnes. Seperti dia sekali. Seperti yang Malet ya. Mbak Rika. Anda bagus sekali Mbak Rika. Lagunya juga inspiratif ya. Cocok dari Agus. Iya, Lagunya juga inspiratif inspiratif ya. Jadi tadi isinya tetap fokus untuk meraih cita-cita. Jadi terima kasih Mbak Rika, Anda sudah memilih lagu yang tepat untuk mengawali acara hari ini. Ya, betul sekali. Oke, Bu Eti. Ya. Sebaiknya kita segera mulai pada acara ini. Tadi saya sudah memperkenalkan 3 narasumber yang akan kita ajak ngobrol. Ya. Ini ada Mbak Nadia, Mbak Sylvia, dan Mbak Teresia. Waktunya mereka untuk berkenalan ya Bu Agnes ya, karena tadi Bu Agnes ya. Jadi para peserta nobar yang berbahagia, sudah disampaikan oleh Ibu Agnes bahwa Mbak Nadia, Mbak Ella, Mbak Sylvia adalah peserta program-program pertukaran mahasiswa di Jepang. Nah, oleh karena itu, mereka kita minta untuk berkenalan dengan bahasa Jepang ya, menggunakan bahasa Jepang ya. Harus berkenalan dengan bahasa Jepang. Ya. Cukup menyebutkan nama dan asal kota. Ya.
Deguzo. Dari Mbak Sylvia dulu ya, yang di sini. Iya, yang di sini. Ohayou gozaimasu. Watashi no namae wa Sylvia desu. Beritahu kara kimashita. Hai, dozo yoroshiku onegai shimasu. Arigato. Kami berdua hanya bisa berkata arigato. Arigato gozaimasu. Baik. Mbak Ella, silakan. Hai, gomenasai ne. Ohayou gozaimasu. Hajimemashite, watashi wa Ella to moshimasu. Batu kara kimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Sekarang Mbak Nadia. Terakhir ya, Mbak Nadia. Kita dengarkan. Ohayou gozaimasu. Ohayou sensei. Ohayou minasan. Watashi wa Nadia to moshimasu. Watashi wa Papua kara kimashita. Yoroshiku onegai itashimasu. Oke, terima kasih. Oh, masih fasih ya? Iya. Meskipun Mbak Ella dan Mbak Nadia sudah Iya. 1 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu. Mbak Atsumi, bagaimana bahasa Jepang mereka? Ya, semuanya bahasa Jepang semuanya sangat lancar dan sangat hebat, luar biasa. Gitu ya Mbak Rika ya, sudah lancar mereka ya. Bagaimana Mbak Rika? Bahasa Jepang mereka bagaimana? Menurut Mbak Rika? Menurut saya juga sangat fasih dan lancar dan ya luar biasa. Sudah cocok jadi orang Jepang ya? Oke, baik. Kita lanjutkan dulu ya. Ada satu yang belum kita kenalkan ya. Jadi kita sapa-sapa. Kita sapa-sapa ya. Jadi para peserta webinar yang kami hormati di studio ya. Ya, Studio saja ya. Kami bersama studio kami di studio ada satu ibu, satu lagi ibu tadi Mbak Silvi. Ini ada satu ibu yang hadir di studio bersama kami di sini. Beliau adalah Ibu Suprapti. Beliau adalah Direktur Indonesian Studies Program STE Malang Suara. Terima kasih Ibu sudah hadir pada acara Mobar hari ini bersama kita di sini. Baik, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Brady tadi bahwa bekerja di luar negeri, belajar sambil bekerja di luar negeri itu akan ada banyak suka duka yang kita alami. Hal positif yang kita dapatkan juga akan bisa membuka wawasan kita. Lalu di STE juga disampaikan, di STE ada program pertukaran mahasiswa di Universitas Kanda yang merupakan kerjasama antara STE Malang Suara dan Universitas Kanda Jepang. Nah, hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Mbak Nadia, Mbak Ella, Mbak Sylvia, Mbak Atsumi, dan Mbak Rika, serta Bu Prapti tentang hal itu, seluk-beluk itu. Oke, sekarang saya ingin bertanya dulu kepada Mbak Nadia. Mbak Nadia, ketika Anda akan berangkat ke Jepang ya, bagaimana proses ketika mengikuti program pertukaran mahasiswa ini? Kira-kira apa saja sih yang harus disiapkan? Silakan. Oke, sebelumnya kepada yang terhormat selamat pagi Bu Suprapti, Bu Seyanti, Bu Evi, sama Bu Agnes. Terima kasih banyak sudah mengundang saya di acara ini. Oh yes, sebelumnya seperti pertanyaan Bu Agnes tadi bahwa bagaimana proses untuk berkas-berkas persiapan atau ke Jepangnya. Nah, sebenarnya kalau saya sebelumnya itu pernah mengikuti les atau belajar bersama bahasa Jepang yang diadakan oleh ISP, dan teman-teman bisa mencoba les yang ada di sana juga ya, sebagai persiapan teman-teman untuk berangkat ke Jepang. Ini bukan di Jepang, bisa di negara lain. Nah, karena saya sudah punya sedikit basic, tapi karena pada saat itu memang saya cuma belajar beberapa bulan saja, jadi saya kurang mengerti dan kurang paham mengenai bahasa Jepang lebih banyak. Dan pada saat itu saya juga ditawarkan oleh Ibu Dunita selaku Kepala Urusan Internasional yang ada di SMP. untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke Kanda University.
Nah, proses-proses yang dilalui itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Hanya saja teman-teman harus menyiapkan mental teman-teman pastinya. Dan sebelum mengikuti tes yang lainnya, teman-teman pastinya harus menyiapkan beberapa berkas-berkas pendukung, yaitu contohnya teman-teman harus menjadi mahasiswa STI Malang Kosaswara pastinya. Dan teman-teman juga mengikuti proses belajar pada semester 3. Dan juga mungkin saya kurang tahu kalau saat ini apakah diharuskan untuk bisa berbahasa Jepang atau tidak. Kalau di tahun saya bisa berbahasa Jepang, tetapi boleh masih sedikit-sedikit boleh. Jadi digabung sama bahasa Inggris. Nah, setelah ada berkas-berkas dan lainnya, dan teman-teman tidak boleh terikat oleh beasiswa lain. Seperti ada beasiswa yang ya di luar dari beasiswa STI Malang Kosaswara pun teman-teman tidak boleh mengikuti program ini kalau masih terikat. Dan juga yang kedua, teman-teman nanti mengikuti wawancara yang akan diselenggarakan oleh mungkin Bu Dunita, Pak Suyoto, sama Pak Bunyamin. Nah, setelah mengikuti wawancara tersebut, nanti teman-teman akan diberitahu nih apa saja berkas-berkas selanjutnya. Contohnya untuk pengurusan visa, paspor, dan juga vaksin ya pastinya. Jadi jangan ada yang takut jarum suntik nih. Harus berani karena akan ada suntik vaksin dan juga beberapa berkas pendukung lainnya. Yang pastinya mental dulu nih teman-teman, dan juga alasan teman-teman untuk mengikuti BSI. Harus masuk di akal. Harus lolos juga ya Mbak Nadia. Oke, baik Mbak Nadia, terima kasih. Itu beberapa proses yang harus dilalui oleh mahasiswa yang ingin ikut program pertukaran. Mungkin Mbak Ella mau menambahkan, ada yang terlupa mungkin dari penjelasan Mbak Nadia? Sebenarnya yang disampaikan oleh Nadia sendiri sudah cukup jelas ya Bu, untuk proses dari awal sampai akhirnya gitu. Tapi memang untuk teman-teman mungkin yang belum bisa bahasa Jepang itu tadi ya, saya sendiri pun belum ada basic, waktu itu belum punya basic Jepang sama sekali gitu Ibu. Jadi hanya apa ya istilahnya, hanya belum tahu malah hiragana katakana itu seperti apa. Jadi memang perlu persiapannya itu memang perlu belajar bahasa Jepang sebelum ke sana. Nah, di situ di ISP sudah menyediakan untuk program les bahasa Jepangnya. Dan ya sangat bermanfaat sekali ya, meskipun memang masih banyak yang harus dipelajari, tetapi dari dasarnya kita udah diajarin gitu. Jadi lebih apa ya, kita tuh lebih nggak kagok ya di sana, istilahnya udah ready gitulah kalau misalnya untuk dasarnya gitu, dan bisa bersaing juga. Nah, untuk selanjutnya sih sebenarnya kalau secara berkas dan sebagainya memang tuh bisa diatur ya, maksudnya setelah mendapatkan pengumuman itu dibantu juga oleh dari pihak KUI-nya untuk proses-proses berkasnya itu seperti apa. Jadi untuk yang dipersiapkan sih benar kata Nadia itu adalah mental, dan sebenarnya tujuan kita untuk mengikuti program itu seperti apa gitu. Dan juga teman-teman nggak perlu khawatir kalau masalah bahasa itu bisa dilatih. Seperti itu Ibu. Oke, terima kasih Mbak Ella. Jadi ada memang harus persiapan mental, dan jangan khawatir yang akan ikut program ini akan dibantu pengurusan berkasnya oleh KUI. KUI adalah singkatan dari Kantor Urusan Internasional yang mengurusi segala macam yang berkaitan dengan urusan luar negeri, yang khususnya mahasiswa asing atau mahasiswa Indonesia yang akan pergi ke luar negeri. Tadi pengalaman dari Mbak Ella dan Mbak Nadia yang tahun 2017-2018. Nah, sekarang saya ingin tahu juga dari Mbak Sylvie yang karena tahunnya berbeda ya. Pasti mungkin ada syarat yang sedikit berbeda dari yang setelah disampaikan oleh Mbak Ella dan Mbak Nadia? Enggak, kalau untuk syarat dari tahunnya Kak Nadia sampai saya itu masih sama. Cuman dipermudah karena ada akses jadi pengiriman formulirnya itu melalui email, tapi kami tetap mengirimkannya melalui pos ke Jepang. Jadi dua pengiriman ya, dua cara pengiriman. Itu saja. Dipermudah malah. Hanya lebih mudah ya, hanya lebih mudah karena semuanya daring atau online.
Meskipun pos juga harus tetap mengirim kalau pos gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin dari Bu Eti ada pertanyaan untuk teman-temannya pastinya. Iya, dari obrolan tiga teman tadi ternyata ada 2 hal penting ya. Persiapan untuk ke Jepang, 1 mental mempersiapkan, kemudian luruskan tujuan, kemudian Tetap fokus satu titik ya. gitu. Kemudian ini yang tidak kalah penting, persiapan membekali diri dengan bahasa, tentu juga budaya gitu ya. Jadi nanti ketika mengikuti kursus bahasa Jepang ada Mbak Sylvia ya, ada informasi budaya yang disampaikan ketika kursus bahasa Jepang ya. Ada ya? Ketika di Indonesia atau Iya, di Indonesia. Iya. Jadi artinya ketika nanti berada di Jepang itu akan mengurangi masalah yang ada di sana. Baik, terima kasih untuk teman-teman bertiga tadi. Nah, selama mengikuti program pertukaran mahasiswa di Jepang, tentu ada banyak pengalaman ya, pasti ya. Seperti yang disampaikan Mbak Bani tadi, ada yang pengalaman suka, duka, tetapi semua akan memberi arti begitu ya. Untuk siapa dulu? Mbak Ela ya. Mbak Ela tadi yang pertama sudah Mbak Ela. Bagaimana suka duka belajar di Universitas Kanda di Jepang sebagai mahasiswa asing ya, karena saya tidak tahu apakah teman-teman ini berada di kelas reguler bersama orang-orang Jepang atau kelas khusus begitu, suka dukanya apa ya, kemudian mungkin sesi belajarnya apakah sama dengan di Indonesia, tugas-tugasnya, bahasa yang dipakai begitu, kemudian mahasiswanya dari mana saja, barangkali begitu ya. Mbak Ira bisa bercerita? Wah, iya, kalau suka dukanya tuh banyak sukanya ya Ibu. Karena memang ya, karena memang ini udah istilahnya udah ini ya Bu, udah keinginan sendiri ya, dan juga cita-cita saya mulai dari dulu tuh pengen sekali gitu bisa belajar di luar negeri, dan ternyata ada program di ABM yaitu ada pertukaran ke Jepang, dan saya sangat excited sekali. Dan kalau dilihat, kalau kita udah awalnya udah suka, pastinya segala sesuatunya tuh dipandang positif dan menyenangkan ya Ibu ya. Jadi saya merasa jadi saya merasa senang gitu waktu itu menjalani setiap rutinitas yang ada. Memang kalau setiap hari itu memang waktunya itu memang kalau dibilang padat sekali ya, karena pertama kita harus kuliah, kedua kita juga harus berkomunikasi nih dengan KD mates kita, dengan teman Jepang kita, dan juga bersama teman-teman yang ada di Maruku juga gitu, bekerja dan sebagainya. Tetapi kalau memang itu membuat saya semakin bergairah gitu setiap harinya, karena memang saya suka gitu, dan itu memang tujuan saya ke sana gitu. Dan sukanya memang kebanyakan sukanya tuh ketika kita memiliki teman baru dari berbagai negara, lalu bertemu dengan istilahnya dosen-dosen yang sangat handal, expert di bidangnya juga, dan juga kita juga dibantu oleh dari teman-teman Jepang sendiri dalam belajar bahasa Jepang itu seperti apa. Kalau kita misalnya kita nggak ngerti ini apa atau tugasnya seperti apa, itu juga dibantu oleh teman-teman Jepang. Dan juga Bu, yang paling penting ini, saya sangat terkesan sekali ketika saya bekerja. Nah, ketika saya bekerja itu benar-benar saya juga diajarin oleh, maksudnya istilahnya orang-orang sangat welcome dengan mahasiswa asing seperti saya, dan mereka mengerti bahwa saya di sini sedang belajar bahasa Jepang, sehingga mereka juga membantu biasanya dalam, misalnya kalau saya nggak ngerti ini vocabulary-nya apa, lalu misalnya saya merasa terkendala dalam bahasa, mereka juga membantu gitu. Ini artinya seperti ini, maksudnya seperti ini gitu. Jadi lebih Bu ya, istilahnya sukanya tuh benar-benar menjadi mahasiswa asing ini, saya sangat
benar-benar disambut baik dengan orang-orang Jepang sana, dan juga pengalaman-pengalaman dalam hal bekerja, lalu juga belajar itu juga sangat menyenangkan gitu. Ternyata metode-metode yang digunakan pun juga berbeda gitu ya. Kalau mereka sering mengajak kita untuk berinteraksi, untuk belajar bahasa Jepang, dan juga setiap hari itu kuis. Tapi kuis itu sangat menyenangkan. Terkadang sangat menyenangkan, terkadang sangat menyenangkan. Tetapi apa ya Bu, dari situ apa ya, kalau diingat-ingat kembali, disitulah sensasinya gitu, ketika kita belajar di luar negeri, struggle-nya, effort-nya itu seperti itu. Jadi saya sangat menikmati proses itu Bu selama 1 tahun begitu ya. Ella, ketika Anda Mbak Ella belajar di Universitas Kandai, karena sebagai mahasiswa pertukaran, Mbak Ella berada di kelas bersama orang Jepang atau kelas khusus? Kelas khusus Ibu kalau bersama khusus. Orang. Iya, kelas khusus. Jadi kan banyak negara ya? Iya, dari berbagai negara. Ada yang dari Brazil, Meksiko, gitu, juga ada dari Inggris juga, gitu, dari Spanyol, gitu. Jadi kelas saya itu adalah kumpulan mahasiswa yang memang belajar bahasa Jepang, gitu. Maksudnya untuk memperdalam bahasa Jepang sesuai levelnya, gitu. Teman-teman ya, Mbak Ella ya? Iya. Ya, semakin mengglobal, semakin mendunia ya. Baik, tadi Pak Ella sedikit menyinggung masalah bekerja. Iya ya, bekerja paruh waktu yang memang dilakukan oleh kebanyakan teman-teman yang ikut pertukaran mahasiswa. Nah, saya ingin bertanya kepada Mbak Silvi. Tadi Mbak Ella sudah ditanya, ya sekarang saya bertanya ke Mbak Silvi. Yang kebetulan Mbak Silvi ini sangat rajin Bu bekerja paruh waktu. Kalau saya mendengar ceritanya, ya. Oke, Mbak. Bagaimana bekerja paruh waktu di Jepang? Saya ingin tahu bagaimana cara Anda membagi waktu antara belajar dan bekerja. Jadi sebenarnya saya di Jepang kan ambil di dua tempat untuk paruh waktunya. Wow, hebat sekali, 2 tempat. Dan untuk waktunya untungnya beda-beda gitu. Jadi saya bisa di tempat pertama di hari ini, kalau di tempat kedua ada yang lain. Jadi dari situ saya bisa mengatur waktu lebih luas buat belajar, antara belajar dengan bekerja. Dan itu apa? Di 2 tempat itu otomatis atmosfernya berbeda ya. Apalagi sangat-sangat berbeda. Di tempat pertama saya kayak di kafe atau kafe. Sedangkan di tempat satunya itu kayak restoran besar gitu. Restoran sushi. Jadi di tempat satunya karena itu perusahaan besar, jadi sangat-sangat gimana ya? Lebih ketat gitu ya? Iya, lebih ketat dari yang lain. Karena kalau di kafe itu saya cuma cuci piring gitu. Jadi kalau di yang sushi saya membuat sushi. Oh, berarti harus praktik dong nanti ya. Kita buktikan Mbak Nes ya. Kami ingin membuktikan rasa sushi buatan Mbak Silvi. Oke, itu pengalaman Mbak Silvi ya. Jadi apa namanya, di 2 tempat yang berbeda tentu pengalaman yang dapat berbeda. Oke, Ya, jadi ternyata mungkin cukup banyak informasi ya Mbak Silvi ya untuk mendapatkan saya rasa begitu. itu. Ya. Ada banyak informasi ya. Untuk teman-teman sekarang yang mau berangkat ke Jepang, apalagi sekarang itu udah banyak aplikasi-aplikasi. Jadi saya daftarnya tuh melalui aplikasi. Begitu. Dan itu bisa dipercaya ya meskipun lewat aplikasi. Iya. Jadi istilahnya kita tidak khawatir. Iya. Tidak khawatir. Baik. Mbak Nadia ya yang belum kita korek ya. korek dengan informasi pastinya ya. Mbak Nadia ya. Tadi Mbak Silvi sudah bercerita tentang pekerjaan, Mbak Nadia banyak bercerita tentang belajar. Nah sekarang Mbak Nadia, jadi kan Indonesia, Jepang kan dari sisi budaya ada yang sama, ada banyak yang berbeda. Nah bagaimana Mbak Nadia menyesuaikan dengan
budaya Jepang, kemudian mungkin gaya hidup, ya mungkin kedisiplinan, mungkin apa ya, banyak hal yang mungkin transportasi ya. Mbak Nadia bisa bercerita? Ya, terima kasih ya Bu. Jadi kalau seandainya ya lebih ke gegar budaya ya Bu ya. Ya. Kayak hal-hal yang jadi untuk menyikapi semuanya itu kita harus benar-benar apa ya berpikir bahwa oh ya kalau kita dihadapkan dengan hal A berarti kita harus langsung cepat nih membuat keputusan. Menurut saya seperti itu. Banyak hal pasti yang berbeda dari negara kita sendiri dengan negara Jepang. Nah, kalau masalah disiplin waktu seharusnya bukan masalah negara lagi, tapi masalah pribadi kita masing-masing ya. Karena setiap orang pasti punya kedisiplinannya masing-masing. Bukan berarti dia harus dari negara Jepang atau bukan berarti dia harus dari negara Indonesia. Orang Indonesia pun bisa disiplin kalau kita membangun diri kita sendiri dari saat inilah, dari saat kita bisa menyadari bahwa oh iya saya tidak disiplin nih. Seperti itu. Kalau menurut saya disiplin itu bisa semua orang melakukan hal tersebut. Dan kalau hal-hal lainnya tuh banyak ya Bu. Kalau mohon maaf sebelumnya kalau misalnya agak sedikit menyinggung karena ini masalah sedikit agama. Karena saya di sana saya adalah agama Islam dan saya di sana mungkin agak sedikit berat dari beberapa hal, entah dari makanan, pemilihan makanan atau mungkin dari tempat kita sholat dan tempat kita untuk wudhu dan sebagainya. Kalau seandainya tentang hal-hal seperti itu pasti banyak orang yang khawatir kalau saya ini Islam nih mau datang ke sana gimana kalau misalnya takut nanti makan ini, makan itu kita salah. Sebenarnya menyikapi hal tersebut apa yang tidak bisa kita makan, contohnya alkohol atau makanan daging babi. Kalau saya sebelum berangkat saya sudah menulis kanjinya di salah satu kertas saya. Jadi ini buku pocket saya kemana-mana. Saya menulis itu dan saya setiap pergi ke supermarket saya melihat komposisinya dan itu yang membuat saya selalu lama ketika ada di supermarket. Jadi harus melihat satu persatu kanjinya dan sebagainya. Menurut saya itu memang agak susah, tapi itu sedikit membantu teman-teman buat teman-teman yang baru berangkat ke sana dan takut. Oke, kalau itu di supermarket. Kalau seandainya kita mau makan di restoran, kan tidak bisa terlihat ya komposisinya. Hanya terlihat judul makanannya apa. Nah, itu saya sering sekali kalau misalnya zong gitu ya, makan makanan yang ternyata dagingnya itu dicampur. Nah, sebenarnya menurut saya kalau kita menyadari itu semua, oh ya ini dagingnya beda nih, ya udah kita berhenti. Tapi kalau seandainya ada juga teman-teman yang mungkin nggak apa-apa enak ya udah makan aja. Sebenarnya itu kan kembali ke kita masing-masing. Karena teman-teman saya banyak yang begitu Bu. Gitu. Itu masalah agama yang mungkin agak susah, tapi sebenarnya kalau di budaya kerja saya kebetulan saya kerja di 4 tempat ya Bu. Ini saya koneksikan. Jadi saya bekerja di 4 tempat. Dan salah satu yang paling menurut saya sangat terkesan adalah ketika saya bekerja dengan Kak Tere atau Kak Ella, yaitu di Bronkobili atau di suatu restoran. Nah, restoran itu adalah restoran steak ya Bu. Jadi dagingnya itu ya banyak. Kadang juga kita tidak bisa membedakan daging tersebut. Nah, bos saya adalah salah satu bos yang paling luar biasa Bu menurut saya. Saya bisa sangat membanggakan beliau. Karena beliau itu, saya pernah bercerita kepada beliau, saya Muslim, saya tidak boleh makan ini, itu, dan sebagainya. Dan alhamdulillahnya beliau itu membeli kecap yang tidak ada kandungan alkohol dan kandungan daging babinya. Padahal yang selama ini mereka gunakan mengandung alkohol dan daging babi. Dan di situ saya langsung terkesan ya Bu, sebagai orang yang dari luar negeri datang ke sana tiba-tiba dikasih hal seperti itu, saya langsung bilang terima kasih banyak. Dan pada saat itu ternyata kecap itu adalah khusus buat saya Ibu. Karena yang Muslim kebetulan cuma saya kan Bu, jadi beliau itu membelikan kecap yang kecil-kecil Bu. Jadi nanti kalau saya mau makan di restoran tersebut, jadi sudah tidak khawatir kan Bu. Jadi setiap saya makan daging, langsung dikasih kecapnya kecap khusus itu Bu. Jadi tidak pakai kecap yang lain gitu. Gitu sih Bu. Itu kalau mengenai tentang agama dan pekerjaan itu. Tapi menurut saya semuanya itu bisa diatasi
kalau kita bisa berpikir cerdas ya Bu, kalau kita kalau kita dihadapin dengan ini langsung ini langsung ini langsung itu. Itu sih Bu. Ya. Terima kasih Mbak Nadia. Jadi kita tidak perlu khawatir ya, kita berada di Jepang, orang Jepang akan biasanya kita tak akan tahu dengan sendirinya ketika kita berkata. Ya. Saya beragama Islam, itu mereka akan tahu. Oke. Saya akan bertanya dulu Agnes. Oke. Tidak apa-apa kan saya bertanya Bu Agnes. Agnes dulu kan juga pernah ke luar negeri ya, ke Mesir dan Cina. Ya, jadi ketika Bu Agnes pergi ke Mesir dan Cina, pasti mengalami shock culture. Apakah mengalami shock culture? Tentu saja ya. Dua negara itu adalah dua negara yang bahasanya belum pernah saya pelajari, hanya mendengar sedikit-sedikit. Jadi otomatis saya gegar budaya dalam hal bahasa. Kalau di Mesir saya gegar budaya dalam hal makanan, karena makanannya sangat-sangat berbeda. Jadi saya harus menyesuaikan diri, tapi saya sangat suka ketika harus bertugas ke luar negeri karena kembali saya menjadi kurus. Itu yang utama. Iya, jadi begitu. Jadi setiap orang yang pergi ke luar negeri pasti mengalami shock culture, hanya tingkatnya berbeda-beda, masalahnya berbeda-beda. Nah, ada praktik, ada praktik di sini. Ya, praktik sudah pernah ke luar negeri, ya, sudah pernah ke Jepang. Ya, ini sesuai dengan tema kita pada mobile hari ini ya. Tapi bukan dalam rangka belajar ya Bu Prati ya, ada tugas yang lain. Nah, ini hubungannya dengan tadi Bu Prati, penyesuaian budaya atau hal-hal yang berbeda tadi. Nah, ketika Bu Prati di sana ya, Bu Prati mengalami budaya atau tidak, atau hal kecil ya, atau ya itu. Terima kasih. Ya, tentu saja yang namanya shock culture itu pasti dialami oleh siapapun yang, apalagi kalau misalnya ke sana ke luar negeri yang pertama. Sehingga apa yang kita harus bisa menyesuaikan. Bagaimana kondisi saya waktu di Jepang ya? Untungnya saya kan juga tidak sendiri ya. Ya, karena kebetulan di sana ada suami saya, kemudian ada mahasiswa banyak. Saya banyak banyak sekali yang membantu dari mahasiswa. Ketika saya ada kendala, mahasiswa pun yang dulu sudah pernah belajar di kampus ini, semuanya sangat membantu. Bahkan alumni yang dari tahun 2008 itu juga sangat membantu saya. Saya tidak tahu mana-mana, tidak bisa naik kereta api ya. Tapi akhirnya saya juga harus bisa menyesuaikan. Meskipun saya tidak bisa berbahasa Jepang, tetapi saya harus tahu bagaimana cara naik kereta. Seperti itu harus menyesuaikan. Saya harus belajar tulisan kanji itu seperti apa. Ya menghafalkan saja. Kalau ini tulisan ini ke sini. Terus jamnya sudah ada jelas. Saya sudah dipandu dengan aplikasi ada. Kita bisa melihat bagaimana di sana. Kemudian saya bisa tahu banyak mana-mana itu karena di sana ada komunitas orang Indonesia. Itu juga banyak, ya, banyak. Sehingga tidak hanya mahasiswa, tapi orang yang sudah lama tinggal di sana, ada dosen-dosen semacam itu, kemana-mana selalu mengajak. Jadi saya sampai bingung mengatur jadwal ya. Komunitas orang Indonesia iya, betul ada komunitas semacam itu. Kemudian juga kita di sana memang tergabung ya dengan budaya disiplin yang luar biasa. Kita kadang-kadang merasa malu sebagai orang Indonesia. Kalau di Indonesia bisa seperti di Jepang, itu akan menjadi luar biasa. Semoga. Tapi kalau tidak tahu ya, belum tahu. Dan kita harus dari iya. Kita sudah bukan urusan negara lagi, mulai dari ya. Hidup di sana itu kita harus siap mental, seperti yang dikatakan Mbak Nadia tadi. Tidak siap mental, tidak bisa bekerja keras, pulang saja, jangan mendaftar. Kalau menurut saya begitu. Masalahnya di sana untuk perjalanan dari rumah ke kampus itu sebenarnya juga jauh. Nggak ada yang namanya Gojek, kemudian juga ada Grab. Terus kalau di Indonesia indah sekali ya,
karena di Indonesia dengan duduk manis melalui aplikasi makanan datang sendiri. Di sana tidak berjalan, tidak makan. Ya itu yang saya alami juga di Mesir atau di Tiongkok. Berarti ya kita tinggal di Indonesia, saya betul bisa dari ibu sendiri. Jadi ada pengalaman ya, pengalaman ketika di sana datang pertama, kemudian ada badai itu memutus jalan dari bandara ke apartemen. Saya harus melalui proses yang panjang sekali ya. Nah, saya hanya berpikir karena di sana hanya ada taksi mahal sekali. Nah, itu harganya apalagi mahasiswa naik taksi, udah nggak makan ya. Iya. Nah, kondisi seperti itu, saya berpikir ya Allah, alhamdulillah Indonesia itu terlalu indah. Kita bersyukur, kita merasakan sekali. Di sini kalau misalnya ada seperti itu, Gojek laris manis seperti itu kan. Nah, kalau di sana jangan berpikir ada Gojek, jangan berpikir ada becak. Kemana-mana jalan. Sehat ya Bu Prati ya. Sehat. Kadang-kadang ya pulang dari Jepang menjadi sehat. Jadi harus semangat, bisa jalan cepat. Itu orang tua di sana juga. Kalau misalnya di sini ada lift ya, terus kemudian di sini ada tangga. Saya yang membuat saya malu dan saya bersemangat sekali. Orang tua yang pakai tongkat tidak memakai lift, tapi naik tangga meskipun itu sangat tinggi. Itu yang luar biasa dan itu membuat saya sangat bersemangat. Baik, terima kasih Bu Prati ya. Pada pribadi masing-masing. Sudah berbagi pengalaman juga ya ketika berada di Jepang. Kalau teman-teman dulu ada kursus bahasa Jepang, berarti kursus mungkin ketika mahasiswa datang mendengarkan mereka berbicara, mengingat, itu kemudian mengingat janji begitu ya. Nah ini yang terpenting, terutama teman-teman yang belum berangkat, yang ini kan sebenarnya di kampus ini ada yang rencananya berangkat pada September yang lalu, ternyata ada corona dan sampai sekarang belum reda. Insya Allah mudah-mudahan September tahun yang akan bisa berangkat. Nah ini penting sekali ya. Kalau misalnya Anda ke sana persiapkan untuk bahasa Jepangnya lebih matang. Paling tidak bisa tahu hiragana, katakana seperti itu sehingga ketika menghafalkan itu tidak terlalu sulit, ya. Terus di ISP untuk belajar memang diarahkan ke arah sana sehingga ketika belajar itu tidak hanya belajar bagaimana berbahasa Jepang, tapi diajari juga bagaimana naik kereta di sana, bagaimana toilet di sana, bagaimana bisa menyesuaikan diri di sana lebih mudah. Nah, seperti itu yang membuat ISP menurut saya itu hal yang penting sekali, terutama untuk teman-teman yang akan berangkat ke sana. Oleh karena itu diwajibkan mereka untuk yang akan berangkat dari kampus ABM ini belajar bahasa Jepangnya itu di ISP semacam itu. Terima kasih Bu Prati ya. Karena kalau tidak begitu, kalau hanya belajar bahasa Jepangnya, mereka tidak tahu budayanya di sana seperti apa. Saya yakin ketika kita belajar bahasa itu otomatis juga akan belajar budaya. Betul. Baik, terima kasih Bu Prati ya. Nanti kita sambung lagi ngobrol-ngobrolnya Bu Prati. Jadi tadi hubungannya kita tentang shock culture ya. Jadi setiap orang pasti mengalami, hanya tingkatnya berbeda-beda, masalahnya berbeda-beda. Nah, Mbak Silvi, kami mau bertanya, ya, apa yang membuat Anda paling shock? Ya, shock culture yang paling berkesan begitu ya? Yang paling berkesan yang paling beda dengan Indonesia itu kan saya tinggal di apartemen. Ya. Itu ada hari buat pengambilan sampah. Jadi kayak misal saya ada sampah plastik, itu pengambilannya hanya pada hari Kamis gitu. Jadi saya benar-benar harus bikin isi yang sampah plastik hari Kamis. Terus kan tempatnya berbeda-beda. Terus itu Bu yang paling berkesan buat saya. Hal kecil tapi sangat berpengaruh nanti di Indonesia. Kira-kira sampai sekarang masih dilakukan? Iya, nggak mau buang sampah sembarangan. Iya. Kalau sampah harus di sampah plastik dia. Dirusak ya. Iya. Tadi Bu Prati juga sudah menyampaikan sedikit ya tentang mekanisme perekrutan gitu ya. Karena kita juga
waktu juga. Mungkin Bu Eti bisa langsung ke berikutnya ya. Yang apa? Kita mengisahkan ada video. Ya, jadi kita sudah mendengarkan ya, jadi informasi dari teman-teman yang belajar di Universitas Kandil Jepang, kemudian sudah ada dari testimoni dari Bu Prapti ya, juga harus belajar bahasa Jepang. Ya, semoga menginspirasi ya adik-adik mahasiswa, juga adik-adik siswa SMA ya, untuk bersemangat seperti kakak-kakak yang ada di sini, kakak-kakak hebat yang sudah ada di sini ya. Tidak usah takut, tetap bersemangat karena pasti akan ada banyak yang membantu, terutama ketika berada di negara Jepang. Jadi kita buktikan ya seperti apa kampus Kandas, suasana belajar di sana seperti apa, kemudian tadi juga sudah menyinggung pekerjaan begitu ya. Bapak, Ibu, dan serta nobar sekalian yang berbahagia, mari kita saksikan cuplikan video tentang kehidupan di Jepang. Kimi ga iru nara donna yume mo kanau youna気がしてるよ君がいるから諦めないありがとう君に会えてよかった あの頃のことを思い出してどうしようもないくらい寂しくて切なくて当たり前の日常がただ淡々と流れていた Fly, fly どこか遠くそんなことばかり考えてたそして君と出会い生まれたのは小さな願いこの人ともっと一緒にいたいこの人とずっと笑っていたい守りたいそう思った生まれて初めて強くなれた Fly, fly どこか遠くそんなこと考えなくなったどんなにボロボロになってもいいただ君と一緒に生きていたい君の笑顔を見るそのために僕は歌うよ君がいるならどんな夢も叶うような気がしてるよ君がいるから諦めないありがとう君に会えてよかった君がいるなら君がいるからTadi sedikit cerita tentang kehidupan di Jepang, suasana belajar, kemudian di tempat umum ada suasana bekerja juga. Kami sampaikan terima kasih kepada Mas Ridwan. Mas Ridwan ini juga peserta sama dengan Mbak Sylvia, satu angkatan ya dengan Mbak Sylvia, Mas Ridwan yang sudah membuat video untuk kita semua yang sudah kita lihat bersama tadi. Oke, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, Bapak Ibu sekalian, bahwa di tengah-tengah kita juga ada dua bintang tamu, Mbak-mbak cantik yang berasal dari Jepang, yang merupakan alumni dari program Bahasa Indonesia di Universitas Kanda, salah satunya. Yang satu masih mahasiswa di Universitas Kanda, tapi mereka berdua adalah alumni program BIPA di ISP. Halo Mbak Rika dan Mbak Agnes. BIPA apa Bu Agnes? BIPA Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi di ISP ada program
pembelajaran bahasa dan budaya Indonesia khusus untuk orang asing selain bahasa Jepang untuk orang Indonesia. Seperti ada banyak orang asing juga yang datang ke sini. Ini ada Mbak Rika dan Mbak Atsumi. Halo Mbak cantik. Sudah siap? Kita budaya Indonesia. Nah, ini sudah sangat siap. Jadi masih di-unmute ya. Tolong di-unmute. Oke, baik. Saya akan membacakan sedikit informasi tentang Mbak Atsumi. Mbak Atsumi Fuji atau nama Indonesianya Mbak Widanti merupakan alumni dari Tanda dan juga alumni Pak ISP. Pernah mengikuti program Dharma Siswa dan ketika mengikuti program Dharma Siswa Mbak Atsumi ikut satu lomba pidato. Masih ingat Mbak Atsumi lomba pidato di mana? Mana? Sudah lama-lama. Semarang ya. Dan memenangi lomba pidato itu menjadi juara kedua. Betul, juara kedua ya Mbak? Juara kedua ya, dan mendapat hadiah berwisata ke Pulau Komodo. Aduh, saya ingin dong. Sudah pernah ke Komodo? Belum, saya belum. Sudah? Belum. Mbak sudah kasih fotonya. Saya di Indonesia Timur baru sampai ya. Ini ya, Mbak Atsumi ya. Ketika di Semarang waktu itu ketika mengikuti rangkaian kegiatan lomba yang diadakan oleh salah satu lembaga BIPA, Mbak Atsumi juga mendapat kesempatan diwawancarai oleh salah satu televisi swasta nasional. Mbak Atsumi ingat? Saya tidak akan menyebutkan nama ya karena itu nanti iklan. Jadi kita sedikit lihat ya video dari Mbak Atsumi ketika diwawancarai oleh stasiun Ada televisi. yang sulit, ada yang mudah di bahasa Indonesia. Saya belum pernah ikut acara seperti itu, tapi sekarang pidatonya sudah siap dan sudah banyak kali latihan. Jadi saya ingin bersenang-senang acara itu. Cerita saya itu tentang tujuan wisata. Tadi ya cuplikan Malu-malu. masih ingat ya Mbak Widanti ya, jadi ketika Anda diwawancarai oleh salah satu stasiun televisi ya, dan Anda masuk televisi ya itu ya, itu kami tidak tahu apakah Mbak Atsumi melihat atau tidak. Baik, yang satunya yang cantik juga, yang pintar juga, Mbak Rika ya Mbak Guci. Selamat siang. Selamat siang. Karena Mbak Rika. Langsung aja. Ya, ini Mbak Rika yang Mbak Guci. Tadi yang menyanyikan lagu Ayo ya, ini apa namanya? Meraih kita ya, yang meraih kita. Seperti Mbak Atsumi tadi, Mbak Rika juga ada banyak prestasi ya, ada banyak prestasi. Ya, Mbak Rika Yamaguchi ini juga punya nama Indonesia, namanya Mbak Seswati. Sekarang statusnya masih sebagai mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Ganda Jepang. Juga pernah belajar Bahasa Indonesia di kampus SDI Malang Seswara 2 kali. Yang pertama program 1 bulan, yang kedua program 1 tahun. Prestasi Mbak Rika pasti Bapak Ibu dan teman-teman peserta lomba ini kaget ya. Jadi Mbak Rika juga pernah memenangi lomba pidato berbahasa Indonesia ya, waktu itu di Jepang tapi ya Mbak Rika ya, bukan di Indonesia, yang diselenggarakan oleh KBRI Tokyo Jepang. Nah, hadiahnya Mbak Rika diundang oleh pemerintah Indonesia mengikuti kegiatan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara dan bertemu dengan Bapak Presiden Bapak Jokowi. Waduh, ya. Saya juga dengan Pak Jokowi. Dan ada satu lagi juga Bu. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Jadi Mbak Rika ini Bulan lalu ya? Ya.
Mbak Rika ini ada untuk potensi ya, bisa bertemu dengan orang-orang penting di Indonesia ya. Nah, pada bulan Oktober kemarin ya, ini dalam rangka bulan bahasa ya Mbak Agnes ya, dalam rangka bulan bahasa, Mbak Rika diundang oleh Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Rika lupa sepertinya lupa. Ini beruntung karena waktu itu yang diundang itu ratusan orang asing ya, ratusan orang asing yang sudah bisa berbahasa Indonesia ya, bisa belajar di Indonesia atau di luar negeri. Dan Mbak Rika sangat beruntung karena acak ya mengambilnya itu acak ya. Jadi Mbak Rika punya kesempatan ngobrol dengan Mas Menteri ya, Nadiem Makarim. Oh ya, dan ada videonya. Ya ada videonya. Jadi kami tidak bohong ya. Ya, mari kita bersama. Kita naik satu lagi Mas Menteri ke yang level 7 dari Jepang. Ini ada Rika Yamaguchi. Saya lihat ada Rika. Saya tunjuk acak saja ya, random aja. Silakan Rika Yamaguchi dari Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Perfect. Terima kasih. Selamat sore Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan teman-teman dari berbagai negara kalian. Perkenalkan, nama saya Rika Yamaguchi dari Jepang. Nah, basa-basi dulu ya. Saya sudah belajar bahasa Indonesia. Rika yakin dari Jepang? Iya, bukan dari Jakarta ini. Saya dari Jepang, Pak. Oh, kok lancarnya luar biasa ini. Terima kasih, Pak. Oke, silakan. Gemeter, Pak. Gemeter. Kenapa gemeter? Saya sudah belajar bahasa Indonesia selama 3 tahun dan pernah belajar di Malang selama 1 tahun dari bulan September. Oke, wah, bintang tamu yang luar biasa. Tepuk tangan untuk luar biasa ya. 2 orang yang sangat beruntung karena belum tentu semua mendapatkannya ya. Iya. Banyak prestasi dan penghargaan yang diperoleh selama di Indonesia dan di Jepang. Nah, ini Mbak tadi sudah mendengar informasi atau penuturan dari Mbak Ella, Mbak Nadia, dan Mbak Sylvie tentang kegiatan mereka selama di Jepang. Nah, kami ingin tahu ketika Mbak Atsumi dan Mbak Rika bertemu dengan mereka di Jepang gitu ya. Kami ingin tahu bagaimana mahasiswa dari STIA ketika mereka mengikuti kegiatan di sana. Istilahnya dari mungkin ketika mereka belajar di kampus atau bersosialisasi dengan teman-teman di sekitar kampus. Nah, itu bagaimana mereka menurut Mbak Atsumi? Iya, bagaimana? Oke, satu saja mungkin boleh. Apa ya, mungkin kesan mahasiswa ABM, semuanya waktu datang ke kampus kuis, semuanya kelihatannya merasa gelisah dan bagaimana belajar bahasa Jepang di sini. Guru-guru atau dosen-dosen bahasa Jepang dan teman-teman mahasiswa kuis yang jurusan bahasa Indonesia gimana? Takut malu sepertinya. Tapi setelah bertemu dengan teman-teman mahasiswa Jepang, mahasiswa kuis, dan semuanya teman-teman mahasiswa Jepang juga sudah belajar bahasa Indonesia sedikit, jadi mungkin langsung cepat berteman. Oke, jadi menjadi lebih mudah ya untuk berkomunikasi karena teman-teman di kuis juga sudah banyak yang bisa berbahasa Indonesia ya, dan banyak membantu gitu ya. Ya, menarik juga ya. Saya jadi ingin cepat ke sana juga deh, ya. Kalau menurut Mbak Rika bagaimana? Barangkali Mbak Rika punya kesan yang berbeda ya, punya kesan yang berbeda tentang teman-teman mahasiswa pertukaran dari kampus ini ya, waktu belajar di Kanada.
teman orang Indonesia pertama itu dari ABM, Reva dan Dea. Bagi saya, mereka apa ya? Setelah itu saya bisa berteman banyak orang Indonesia. Itu titik mulai, itu bisa dibilang titik mulai belajar bahasa Indonesia saya. Dan angkatan Reva dan Ella itu Reva dan Dea, bahasa Indonesia saya sama sekali tidak bisa, dan selalu pakai bahasa Jepang, tapi mereka sudah lancar gitu. Setelah itu Nadia dan Ella datang. Waktu itu saya sadar, mungkin anak-anak ABM tuh lebih susah belajar bahasa Jepang karena mahasiswa-mahasiswa dari Jakarta seperti STBE Lia, BA Lia, atau Atma Jaya, mereka itu udah beberapa tahun belajar bahasa Indonesia gitu. Jadi mereka tuh masih awal belajar bahasa Jepang. Jadi mungkin mereka juga membandingkan diri sendiri dan teman-teman dari Jakarta dan lain-lain gitu. Jadi mereka masih canggung atau tidak percaya diri dan bingung, bisa dibilang bingung. Ella pernah minta tolong ke saya bagaimana cara berbicara dengan Tencho. Saya sangat karena masih awal, karena mereka pikir lebih kurang daripada teman-teman lain. Mereka paling niat banget, sangat berniat. Jadi paling bisa kelihatan kembang gitu, menurut saya. Oke. Paling bersemangat begitu ya, maksudnya. Berjuang. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit, Bu Agnes. Iya, monggo silakan. Iya, di sana untuk mahasiswa asing semua diberi kesempatan untuk belajar bahasa Jepang juga, dan sekaligus mengajari mereka untuk berbahasa Indonesia. Karena di Rumah Indonesia yang Maluku tadi itu di Kanda ada kampus, ada Rumah Indonesia yang isinya mahasiswa Jepang dan mahasiswa Indonesia banyak berkumpul di situ, dan itu mereka punya jadwal tiket, sehingga mereka mau tidak mau harus berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, tapi harus mengerti bahasa Jepang juga. Jadi akan digunakan dalam kehidupan sehari-harinya, seperti itu. Sehingga untuk yang belum bisa, itu pun nanti juga akan dilevelkan tersendiri ya. Di kelas itu kelasnya akan kelas level yang terendah ada, kemudian yang itu akan bercampur di situ. Nah, sehingga fasilitas untuk berlatih berbahasa Jepang itu banyak sekali. Iya. Nah, makanya ini pesan saya, kalau misalnya ke sana lebih baik sudah bisa. Kalau sudah bisa itu di sana mudah, karena apa? Pada bulan pertama kalau sudah lancar bahasa Jepangnya, di sana sudah bisa baito. Tapi kalau belum, harus menunggu, belajar dulu sampai sekitar 1 bulan baru bisa komunikasi sehari-hari kan. Nah, sehingga belajar untuk mendapatkan baito itu baru bisa bulan depannya. Nah, itu kan sayang, 1 bulan yang awal kalau sudah belajar di sini, paling tidak untuk komunikasi sehari-harinya sudah lancar, sampai di sana, iya, betul. Ya, karena itu tadi ya, Bu Edi, ketika akan berangkat atau mungkin sebelum mendaftar gitu ya, harus membekali diri dulu dengan kemampuan bahasa. Adik-adik SMA yang tertarik itu bisa belajar dari SMA ya, SMA sudah belajar gitu ya. Ada gitu ya. Ayo kita bersemangat bersama ya. Baik, tadi sepertinya sudah banyak pertanyaan juga yang muncul ya, yang nanti akan kita bahas. Ya, sudah ada banyak. Sedikit lagi, jadi karena tema kita belajar sambil bekerja ya, Mbak Rika dan Mbak Atsumi. Mbak Rika, kami ingin bertanya Mbak Rika, ketika mahasiswa dari Indonesia ya ingin baito atau kerja sampingan, bagaimana? Jadi mendapatkan informasi dari mana, kemudian
Apakah teman-teman Jepang membantu? Apakah kemudian di kampus ada informasi begitu? Jadi akhirnya mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Bagaimana Mbak Rika? Mungkin mereka dapat informasi dari seniornya mereka. Mungkin dari senior ya. Nah, mereka mungkin dan teman-teman yang membantu, teman-teman orang Indonesia yang sudah pintar bahasa Jepang yang mencari bekerja dan menawarkan ke mereka juga gitu ya. Dan apa ya? Angkatan setelah Nadia dan Ella, sayangnya pekerjaan Jepang itu lebih kurang daripada angkatan Nadia dan Ella. Gitu. Berkurang gitu ya. Ya. Nah, mungkin bukan karena Nadia dan Ella, tapi ada beberapa orang asing yang membuat masalah juga. Terlambat atau bolos atau saya tidak tahu. Tapi setahu saya angkatan Nadia dan Ella itu sangat rajin. Jadi tidak tahu. Nadia dan Ella pulang ke Jepang dan angkatan Chandra dan Getia datang. Ya, tadi saya sudah bilang kerjanya sangat sedikit. Jadi saya menawarkan pekerjaan saya kepada Chandra dan lain-lain. Tapi itu juga sedikit bermasalah karena waktu itu mungkin kantornya ada masalah, jadi kerjanya semakin sedikit. Kerjanya apa ya? Kerja di gudang, tapi apa ya? Mereka daftar, tapi hari itu tiba-tiba dibatal gitu. Jadi angkatan Chandra itu sangat bisa dibilang sulit untuk mencari uang. Ya, ada hubungannya dengan kondisi ekonomi mungkin ya. Jepang mungkin. Ya, tapi Mbak Silvi yang baru saja pulang ya, itu juga punya kesempatan masih ada kesempatan tapi tidak sebanyak angkatan Nadia dan Ella. Baik. Ya, jadi untuk orang-orang yang belum terlalu lancar bahasa Jepang tuh lebih sangat sulit mencari tempat bekerja. Mungkin ini saya ingin bertanya kepada Pak Sumi. Mbak, kira-kira langsung saja ya, ketika Mbak itu otomatis mereka mendapatkan gaji. Kira-kira jam atau per minggu? Dihitungnya per jam atau per minggu atau bagaimana untuk orang asing? Tentang gaji ya, biasanya di Jepang bisa dapatkan gaji itu setiap bulan dan akhir minggu. Dan apa ya, dari melewati bank atau langsung cara dapatnya. Apa ya yang lainnya? Kira-kira berapa per jam? Atau per jam. Oh, per jam. Kira-kira berapa? Kira-kira berapa? Kira-kira berapa ya? 1 jam rata-rata 1.000 Rika siswati 1.200 yen kan? 1 jam. Terlalu mahal Kak, terlalu mahal itu. Tidak apa-apa. Kami di Tokyo. Di Tokyo. Kalau di Chiba rata-rata gimana ya? 100. Berbeda begitu ya. Berbeda ya. Ya biasanya saya waktu saya masih mahasiswa kuis, saya hanya bisa membantu mencari baito. Dan kalau ada masalah saya mendengar dari toko-toko dan mendengar dari mahasiswa ABM saja. Kalau gajinya saya tinggal di Tokyo, jadi kalau di Chiba
Maaf, saya kurang tahu. Oke, tidak apa-apa, Sufi. Ya. Baik, terima kasih. Yang kurang lebih ya, 1.000 yang kurang lebih ya Kak. Iya, Iya, 1.000 yen. Lebih kurang 1.000 yen gitu ya, Mbak Rika ya. Baik. Kalau tempat kerja saya mas 900 yen. Oh, Iya, iya, Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Mungkin ini, tapi sebelumnya Bu Edi Sudah ada pertanyaan, tapi sudah ada ya. tapi ada satu lagi tadi disampaikan bahwa ketika akan berangkat ke Jepang harus ikut kelas bahasa Jepang dulu gitu ya. Bekali diri dengan bahasa Jepang. Nah, kita punya satu video pembelajaran bahasa Jepang yang diselenggarakan di kampus ini. Mungkin bisa kita simak bersama-sama. tadi video tentang pembelajaran bahasa Jepang yang ada di kampus ini. Dan saya suka ada native-nya. Betul, ada penutur jati. Jadi kita bisa berpraktik langsung ya dengan penutur jati atau native speaker. Bang Nes, di kolom obrolan sudah ada banyak pertanyaan ya. Betul sekali Bu Edi. Mari kita baca dan kita sampaikan kepada siapa pertanyaan itu. Ya, mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi kami akan memilih pertanyaan yang begitu ya. Ya. Sebelum kita membahas beberapa pertanyaan yang sudah muncul, kami ingatkan kepada peserta untuk mengisi form daftar hadir yang sudah dikirimkan di ruang obrolan atau kolom chat atau chat room. Baik, berarti mungkin kita bisa memilih satu dari Alivia Dalu. Tadi ada informasi bahwa jika ingin ikut program pertukaran pelajar tidak boleh bagi mahasiswa yang sudah mendapatkan beasiswa. Apakah mahasiswa KIPK juga tidak bisa mengikutinya? Mungkin Sri Putra ada Bukrati dan Mbak Silvi yang masih aktif di kampus ya, bisa sedikit memberikan informasi ya. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Ini untuk Mas Mbak Alivia Dalu ya. Untuk mahasiswa yang sudah mendapat beasiswa ya, itu memang tidak boleh mengikuti seleksi untuk kegiatan yang program pertukaran, termasuk bidik misi. Semacam itu juga tidak boleh. Kalau sudah mendapatkan bidik misi, berarti dia sudah mendapatkan beasiswa. Kemudian ada yang mendapatkan beasiswa mungkin ke Malaysia, semacam itu. Nah, itu tidak bisa mendapatkan lagi yang ke Jepang, semacam itu. Sehingga ini harus dipikirkan, ini memang diperuntukkan bagi yang lain supaya adil ya.
Kalau sudah mendapat, kalau semuanya saya pikir yang sudah mendapat beasiswa itu pasti yang berkualitas ya. Sehingga mereka pasti pinter. Kalau misalnya seperti itu nanti yang lainnya kasihan, tidak adil. Jadi pemerataan lah. Iya, betul. Tetap kita seleksi. Seperti itu. Sehingga ini harus diperhatikan. Itu salah satu yang menjadi persyaratan juga. Tidak boleh seperti itu. Ya, saya itunya yang sebenarnya dengan HIV mungkin Mbak Siti. Mbak Siti ada yang Iya, saya sendiri pengalaman pribadi mendapatkan beasiswa itu 2 kali. Jadi semester 3 saya mendapatkan beasiswa PPA, pada semester 4 berhenti, semester 5 saya berangkat ke Jepang. Berhenti. Iya. Artinya masih bisa ikut, tetapi beasiswa yang sebelumnya harus berhenti dulu. Iya, seperti itu. Mungkin informasi tentang untuk memperoleh beasiswa ini, beasiswa apapun, bisa bertanya langsung kepada pihak kampus ya, nanti supaya mendapatkan informasi yang sangat jelas ya. Nanti kalau waktunya. Baik, yang lain Bu Edi, siapa kira-kira? Yang lainnya ini ada pertanyaan yang hampir sama ya dari Octavianus dan Olivia. Ini tentang belajar bahasa Indonesia. Jadi sebetulnya pertanyaan untuk Mbak Ella, bahasa Jepang ya untuk Mbak Ella dan Mbak Nadia. Ini bagaimana cara belajar bahasa Jepang yang mudah, yang efektif begitu ya. Metodenya seperti apa begitu ya. Jadi ini pertanyaan hampir sama. Jadi kemudian lanjutan dari pertanyaan Octavianus ya. Jadi apakah ABM hanya menyediakan 2 kuota untuk pertukaran? Ya, pertanyaannya 2 kota karena kebetulan memang dua-dua. Iya, dua-dua ya. Nanti mungkin yang itu akan dijawab oleh Bu Prapti. Ya, tapi yang pertama dulu untuk siapa Bu? Untuk ya hampir sama ya Mbak Olivia dan Octavianus yang bersama Mbak Nadia mungkin ya bisa menjawab itu bagaimana belajar bahasa Jepang yang efektif mungkin begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan dengan singkat. Singkat. Oh iya. Ya. Jadi kalau masalah metode itu sebaiknya teman-teman kalau mendapatkan hal-hal baru itu selalu dicatat. Karena apa yang kita catat mungkin memang tidak kita baca, tapi suatu saat akan dibutuhkan. Menurut saya apapun yang teman-teman dapatkan harus selalu dicatat, dicari, dan walaupun mau cari di Google Translate atau nanya ke teman-teman Jepang itu menurut saya. Karena kan kita selalu mencoba seperti itu. Dan juga di kampus ada metode yang kita belajar langsung ujian itu sudah sangat efektif menurut saya. Oke, baik. Jadi tekniknya saya rasa hampir semua belajar bahasa hampir sama begitu ya. Jadi tidak hanya belajar tapi juga kita rajin praktik gitu ya. Baik, mungkin pertanyaan yang benar. Mungkin Mbak Ella mau menambahkan sedikit saja Mbak Ella. Oh iya. Iya boleh Bu, mau menambahkan. Jadi kalau belajar bahasa itu memang benar kata Ibu Agnes itu banyak praktik. Jadi ketika teman-teman sudah belajar mengenai grammar, nah itu coba dipraktikkan, belajar komunikasi juga diaplikasikan misalnya ke sesama teman atau misalnya ditambah lagi vocab-vocab yang baru gitu. Atau teman-teman cara yang bisa teman-teman bisa lihat drama atau anime yang teman-teman suka. Nah, sambil teman-teman lihat itu di kata-kata yang sulit atau kata-kata yang baru bisa dicatat juga sama seperti Nadia yang tadi itu Bu. Jadi kalau yang menyenangkan bisa belajar dari mana saja ya Bu ya, terutama dari anime, drama, lagu itu bisa dipelajari dari situ juga. Gitu. Tips yang menyenangkan. Kalau metode saya sih seperti itu Ibu. Iya. Dan ini yang tadi untuk Bu Prapti ya, harus 2 kuota. Iya. Terima kasih. Ini ya, perlu saya jelaskan. Sebenarnya saya tadi ingin menjelaskan juga bahwa program pertukaran ini memang hanya untuk ke Kanda. Akan tetapi sebenarnya ada program yang lainnya yang bisa memberangkatkan mahasiswa ABN ini yang ke Jepang. Yaitu ada program magang. Nah sebenarnya tahun ini itu ada 6 mahasiswa yang seharusnya berangkat pada bulan September yang lalu.
Tapi karena kondisi COVID seperti ini, sehingga hingga saat ini masih belum bisa diberangkatkan. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti pada September pada tahun yang akan datang itu bisa berangkat ke sana. Nah ini sebenarnya syaratnya hampir sama dengan syarat yang untuk ke Kanda ya, untuk beasiswa ke Kanda. Memang di Kanda hanya 2 orang, tapi untuk yang magang ini berapapun ketika itu tes seleksinya itu masuk diterima, tidak terbatas hanya 2, 3, tidak ada batas semacam itu. Sehingga kalau Anda sudah punya bisa berkomunikasi dalam bahasa Jepang, karena tesnya ini untuk yang magang ini langsung dari Jepang. Jadi melalui video call seperti itu. Kemudian ada yang pertama video call ya. Kemudian datang ke sini juga diajak berkomunikasi dengan bahasa Jepang. Nah nanti di sana itu tidak hanya magang itu dalam arti belajar juga ya. Ada belajar, ada bekerjanya. Itu dan itu insya Allah juga belajar sambil bekerja juga sama dengan yang dikerjakan oleh tapi belajarnya memang berbeda. Kalau di kampus Anda memang di perguruan tinggi semacam itu, ya. Tapi kalau ini bekerja sama dengan yayasan yang memang menangani program magang tidak hanya dari Indonesia, tapi dari seluruh dunia ya. Ada Filipina, ada macam-macam semacam itu. Yang ada di Jepang sana, sehingga untuk yang dari Indonesia, ya terutama yang dari kampus kita, sebenarnya tahun ini yang sudah berangkat, tapi karena kondisi dan di Jepang sekarang semakin meningkat ya untuk yang terkena COVID ya, sehingga masih belum berani mengirimkan mahasiswa ABM untuk berangkat ke sana. Dan ini kesempatan ini tidak hanya diberikan kepada mahasiswa tertentu, tapi ini ke mahasiswa semuanya silakan mendaftar, tapi kecuali yang sudah mendapatkan beasiswa yang seperti tadi. Jadi syaratnya tetap sama seperti itu. Jadi kesempatannya banyak, ya. Jangan kuotanya juga banyak. Jangan khawatir untuk adik-adik, jadi akan ada banyak kesempatan selain tadi Kanda. Jadi kampus ini kebetulan tema kali ini seperti itu ya. Tapi jadi nanti silahkan bertanya banyak ke kampus ini ya untuk mendapatkan informasi pergi ke Jepang. Ya. Pertanyaan selanjutnya tadi sudah untuk teman-teman dari Indonesia. Ini ada pertanyaan untuk Kak Rika Yamaguchi. Halo Kak Rika Yamaguchi. Pertanyaan untuk Kak Rika Yamaguchi dari Ahmad Fatoni, SMK STM Turen. Di Turen di Malang ya. Pertanyaan saya ya. Bagaimana cara cepat belajar bahasa Jepang? Ya, dimulai dari huruf hiragana, katakana, dan kanji atau bagaimana? Ya, ini dari kalau tadi kan dari orang Indonesia ya, bagaimana cara belajar bahasa Jepang yang efektif begitu. Ini kalau dari perspektif orang Jepang, bagaimana cara belajar bahasa Jepang? Ya, ini pertanyaan dari Ahmad Fatoni. Silakan Mbak Rika. Silakan Mbak Rika. Kalau saya ya. Waktu saya masih anak TK sudah hiragana dan katakana. Dan setelah saya masuk SD, saya belajar kanji. Sudah 22 tahun saya pakai bahasa Jepang. Jadi kalau orang ngasih Jepang, saya tidak bisa terlalu mengajari. Tetapi menurut saya saja, setelah sudah hafal hiragana dan katakana dan kanji, mungkin maju ke dunia tata bahasa. Tapi tata bahasa Jepang itu sangat banyak dan rumit. Orang Jepang juga kalau minta mengajari, orang Jepang juga sangat sulit. Kecuali seperti Kak Widati sudah belajar cara mengajari bahasa Jepang gitu. Waktu saya berteman dengan orang Indonesia yang sudah sangat pintar bahasa Jepang, mereka sering bertanya ke saya, itu tata bahasanya, ini perbedaannya apa? Begitu. Tapi saya bingung, apa ya gitu. Jadi saya memiliki kelas mengajari bahasa Jepang. Ini memutuskan saya memiliki kelas bahasa Jepang. Dan tata bahasa
ya saya sudah bilang antara bahasa Jepang itu sangat rumit dan banyak. Jadi mungkin belajar semua dulu dan mengerti dulu, paham dulu, tapi tidak usah langsung cepat bisa gitu, langsung bisa, tidak usah langsung bisa. Apa ya? Dalam berkomunikasi dengan orang Jepang, mungkin kalian sering salah dan orang Jepang sering merasa itu salah gitu. Melalui seperti kesalahan itu dan berkomunikasi dengan orang Jepang itu sedikit demi sedikit tata bahasa Jepangnya bisa dapat gitu. Sedikit demi sedikit bisa dapat kalau tata bahasa. Baik. Jadi harus terus berlatih ya, belajar terutama kalau dengan orang Jepang ya. Nah, sekarang untuk Mbak Idati. Nah, ini Mbak Idati ya, Mbak Atsumi Jepang, guru bahasa Jepang ya. Betul Mbak Idati ya? Guru bahasa Jepang ya. Nah, kalau menurut Mbak Idati, bagaimana cara belajar bahasa Jepang ya yang menyenangkan, kemudian akhirnya cepat bisa gitu. Cepat bisa ya, menyenangkan, kemudian cepat bisa gitu. Efektif begitu. Bagaimana Mbak Wid? Ya, Bu Widati, Sensei Widati ya, Widati Sensei ya. Terima kasih. Apa ya? Salah satu apa ya? Ide saya yang salah satunya yang mungkin adik-adik juga bisa menyenangkan dan bisa belajar bahasa Jepang adalah coba membaca manga dan pertama bahasa Indonesia dan kedua mungkin di Gramedia mungkin ada manga bahasa Jepang juga ada ya mungkin. Semoga ada. Dan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang memberi dan mencoba membaca manga dan kata-kata ini kalau bahasa Jepang gini. Hurufnya gini ya. Yang pertama ini saja. Tidak apa-apa. Sudah cukup. Tapi setelah itu tapi huruf ini gimana menulis? Habis dalam hurufnya hiragana dan katakana yang pertama membaca manga atau melihat animasi dari YouTube atau yang lain televisi itu tidak apa-apa. Kalau tata bahasanya gimana ya? Sekarang di Malang ada beberapa orang Jepang yang bisa mengajari bahasa Jepang dan mungkin harganya murah. Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak juga bisa mungkin mengajari bahasa Jepang, tata bahasa atau yang lain gimana ya? Di Gramedia mungkin ada banyak buku textbook yang bagusnya untuk tata bahasa. Jadi coba membeli satu dan coba selesai semua satu buku. Itu ya mungkin yang pertama stepnya pertama. Oke. Yang dari Sensei ya. Kalau dari Sensei Widati pertama mencoba dari manga, kemudian membandingkan ya antara manga bahasa Indonesia dan manga yang bahasa Jepang. Kemudian yang untuk tata bahasanya Anda pelajari sebelumnya, pergi membeli buku itu selesaikan satu buku. Betul. Iya, maaf ya saya juga sudah belajar untuk ajar bahasa Jepang. Jadi terima kasih ya. Tahun depan mungkin tahun depan bisa mengajari lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ini ya dari teman-teman SMA
itu sekarang kondisi COVID seperti ini semuanya dilakukan secara virtual, sehingga teman-teman bisa misalnya kursus di ISB ini itu juga melalui virtual. Jadi ada kelas online. Nanti ini salah satu volunteernya, tapi jadi ya. ada teman-teman yang nanti akan menjadi volunteer sehingga Anda bisa belajar juga dengan teman-teman yang dari Jepang seperti itu. Ya, silakan nanti untuk mendaftar itu ada linknya yang bisa di. Ya, Oke, terima kasih. Informasi yang sangat bermanfaat sekali ya untuk teman-teman SMA atau mungkin teman-teman dari STI ya, juga bisa belajar. Teman-teman adik-adik dari SMA ya, jauh dari sini. Jadi tidak harus ke sini. Baik, Bu Eti. Sepertinya pertanyaan yang muncul juga sudah kita bahas bersama, ya. Tapi kadang masih ada pertanyaan tapi waktu yang sangat ini ya terbatas. Sangat cepat ya. Terasa cepat ya. Terasa cepat sekali, tidak terasa sudah hampir 2 jam kita berbicara, dan yang masih penasaran tentang program pertukaran mahasiswa ke Jepang atau bahasa Jepang bisa mengajukan pertanyaan melalui narahubung yang juga sudah dikirim di kolom obrolan, ruang obrolan atau chatroom, yaitu Ibu Suyanti di nomor WA 08574936730. Jangan lupa juga kunjungi media sosial kami, IG, Instagram, @ipipa_isp_tia Malang Kuseswara, YouTube di portal BIPA ABM, dan Facebook di BIPA ISP MGE Malang. Itu yang bisa dikunjungi kapanpun. Ya, jadi kalau adik-adik mahasiswa atau bapak ibu yang lain masih penasaran dengan program yang ada di kampus ini, ya silakan menghubungi narahubung itu atau bisa membuka media sosial kami, ya media sosial kami. Sepertinya sudah ya sudah. Sepertinya bukan sepertinya ya, memang ya akhiri ya acara harus kami akhiri ya, karena sudah, mohon maaf, sudah hampir dari waktu yang kami berikan ya. Tapi sebelumnya ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari Ngobar 2 pada hari ini. Seperti simpulan begitu ya Bu Agnes ya. Yang pertama itu ada program pertukaran mahasiswa di kampus STI Malang Kuseswara, ya tidak hanya dengan Universitas Kanda, tetapi salah satunya dengan Universitas Kanda dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, ini pentingnya persiapan mengikuti program pertukaran mahasiswa untuk mengurangi gegar budaya, karena tadi ada beberapa gegar budaya, yaitu dengan cara membekali diri dengan kemampuan bahasa Jepang dan budaya Jepang. Kemudian yang ketiga, kami ambil dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Benny tadi ya. Jadi sesuai dengan tema pada hari ini, belajar sambil bekerja. Jadi mengambil dari apa yang sudah disampaikan Pak Benny, bekerja ya. Jadi ketika kita belajar di luar negeri, bekerja bukan menjadi tujuan utama bagi mahasiswa ya, sebagai pelajar, tetapi bekerja menjadi spirit untuk melanjutkan belajar ya. Dan ketika belajar di luar negeri menjadi better person ya, harus mempunyai wawasan yang lebih luas ya. Baik, itu tadi simpulan yang bisa kita peroleh dari ngobar kali ini. Dan sebelum acara kita akhiri, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta ngobar dan narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini. Atas namaku yang bertugas, kami mengucapkan mohon maaf dan terima kasih kepada Bapak Benny, Ibu Suprati, Ibu Pimpro kita, Mbak Suyanti, Mas Edi, Mas Budi, kemudian tadi yang juga sudah membantu kita untuk video, Mas Ridwan, lalu Mbak Ella, Mbak Nadia, Mbak
Silvi, kemudian 2 bintang tamu kita, Mbak Rika, Mbak Atsumi. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman semua. Semoga semakin sukses. Kemudian terima kasih juga kepada para peserta ngobar, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa dan SMA. Terima kasih banyak. Semoga acara kita bermanfaat. Informasi yang kami sampaikan juga menjadi penambah wawasan kita semua. Bersemangat untuk bisa belajar dan bekerja di luar negeri. Baik, kami akan segera mengakhiri kegiatan ini. Sampai jumpa di ngobar berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kakak. 抱いた夢は叶わないことの方が多い。優れた人を羨んでは自分が嫌になる。浅い眠りに押しつぶされそうな夜もある。優しい隣人が陰で牙を向いていたり、惰性で見てたテレビ消すみたいに生きることを時々やめたくなる。人生は苦痛ですか？成功が全てですか？僕はあなたにただ会いたいだけ。みすぼらしくていいから、欲まみれでもいいから、僕はあなたの本当を知りたいから。響き消える笑い声、一人歩く曇り道。僕はあなたにただ会いたいだけ。筋書き通りにいかぬ毎日は誰のせい？熱い戦いをただベンチで眺めてばかり。消えそうな炎を両手で包むように生きることを諦めきれずにいる。人生は悲劇ですか？成功